Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amin. Saya mahasiswa pemula. Jadi di video kali ini, di video kedua kita akan membahas soal adjusting entries, yaitu jurnal penyesuaian. Dan pertama-tama saya kasih warning dulu karena saya itu cuman mahasiswa pemula. Jadi ada salahnya juga. Kalau misal kalian mendapati kurang setuju soal jawaban saya atau misal saya ada yang salah, mohon koreksi dan mungkin kalian bisa tanya ke orang yang lebih pintar dari saya. Begitu. Oke, kita akan bahas soal adjusting entries. Seperti ini. Soal jurnal penyesuaian dari Pop Corporation pada tanggal 31 Desember 2022. Oke. Nah, contoh soalnya seperti ini. Langsung saja kita mengerjakan soal ini di Excel. Oke. Jadi kan yang nomor A ini, yang nomor pertama itu soalnya insurance expired during the year sebesar $5.000. Jadi kan maksud dari soal ini adalah selama setahun ini asuransinya itu telah expired sebesar $5.000. Nah, karena kita menggarap jurnal penyesuaian, yang ditulis itu selisihnya, bukan hasilnya, bukan hasil dari ini dikurangi 5.000, bukan, tapi kita nulis 5.000-nya. Oke. Nah, di sini di debit berarti akunnya berbunyi insurance expense. Mengapa? Karena selama setahun itu kita telah menggunakan asuransi tersebut. Nah, karena kita telah menggunakan asuransi tersebut itu yang 5.000 itu dianggap sebagai beban gitu. Kita memunculkan akun beban dan yang di kredit yaitu prepaid expense. Kita itu harus menulis prepaid expense di kredit karena untuk mengurangi prepaid expense yang di neraca saldo ini. Kan prepaid expense di neraca saldo ini saldo normalnya di debit. Nah, kita harus di AJP ini, jurnal penyesuaian ini, kita harus tulis prepaid expense di kredit untuk mengurangi 10.800 ini. Jadi gini, di debit sebesar 5.000, kredit sebesar 5.000. Nah, nanti ininya loh, 5.000 ini, $5.000 ini nanti bisa kita gunakan untuk mengurangi 10.800 ini. Nah, gitu. Oke, kita lanjut yang kedua. Estimated bad debts yaitu 2% of gross sales. Nah, maksud dari soal ini adalah mengestimasikan bad debts atau utang yang tak tertagih. Maksudnya itu kita sebagai perusahaan, kita itu mengestimasikan bahwa piutang yang kita miliki sekarang kayaknya tidak bisa dibayar oleh perusahaan yang telah berhubungan kayak kita. Misalnya kita menjual barang ke perusahaan secara utang lah ya, berarti perusahaan, misal kita perusahaan B, kita perusahaan A, sana perusahaan B, kita menjual barang terus secara utang, perusahaan B berarti ngutang kepada kita. Nah, barangnya itu contoh $10.000 gitu. Barangnya itu $10.000 dan kita mengestimasikan bahwa wah, kayaknya ini perusahaan B ini tidak dapat membayar
$200.000 nih gitu. Nah, itu namanya bad debt, piutang tak tertagih. Itu cuma estimasi kita saja. Dan di sini estimated bad debt 2% of gross sales. Nah, gross sales itu yaitu sales revenue. Sales revenue yang belum diapa-apain, belum dikurangi oleh sales return dan lain-lain. Jadi kita perlu 300.000 ini kita perlu dikalikan dengan 2% ini. Nah, Nah, 300.000 ini dikali dengan 2%. Nah, coba 300.000 dikali dengan 2%. Nah, 300.000 dikali 2% sama dengan hasilnya itu 6.000. Nah, berarti bad debt di sini sebesar 6.000. Gitu. Kita perlu menulis. Oke. Di debit yaitu akunnya berbunyi bad debt expense dan di kredit yaitu allowance for account. Bentar, saya perbesar dulu set. Nah, lebar maksudnya. Ya, bad debt expense diikuti dengan allowance for doubtful account sebesar tadi $6.000. Di sini 300.000 dikali dengan 2%. Nah, lanjut nomor C yaitu bunyi soalnya depreciation on equipment 10% per year. Nah, jadi itu maksud depreciation on equipment adalah singkatnya itu depresiasi itu adalah nilai equipment itu berkurang. Nilai dari equipment yang asli itu berkurang selama setahun itu berkurang sebesar 10%. Jadi depresiasi itu adalah pengurangan nilai dari sesuatu aset gitu. Nah, berarti kita perlu equipment ini 130.000 ini kita perlu mengalihkan 130.000 ini dengan 10%. Nah, kalikan dengan 10%. Ya, dan hasilnya itu 13.000. Nah, gitu. Oke, kita langsung saja nulis. Berarti C di debit yaitu depreciation expense dan di kredit accumulated
Ingat di sini ditulis equipment biar ada keterangan lanjutan. Ini tulis equipment. Nah, sebesar oke. Tadi berapa sebenarnya? 13.000, sebesar 13.000. Oke. 13. Jadi 130.000 dikali dengan 10%. Nah, sekarang yang D. Interest at 6% is receivable on the note for 1 full year. Maksudnya adalah note receivable ini interest at 6%, maksudnya piutang dari note itu, note receivable ini itu mempunyai interest, mempunyai bunga sebesar 6% untuk 1 tahun. Nah, kita ini yang 9.000 ini kita perlu kalikan dengan 6%. Begitu. 9.000 kalikan dengan 6% sama dengan 540. Nah, oke. Jadi kita tulis di sini debit karena itu piutang bunga 6% itu piutang bunga yang kita dapatkan, berarti kita tulis interest receivable dan di kredit yaitu interest revenue. Nah, tadi 9.000 kali 6%. 9.000 kali 6%. Sebesar 540. 540 set 540. Sekarang yang E. Yang E, rent paid in advance at Desember 31 is 7.400. Maksudnya ini rent, sewa, kita bayar sewa untuk ke depan pada Desember 31 sebesar 7.400. Nah, keterangan originally charged to expense ini maksud ini adalah kita itu awalnya itu salah nulis, salah penulisan di akun. Harusnya kan prepaid rent sebesar 7.400 dan bukan ding, harusnya kan prepaid, ya benar prepaid rent sebesar 7.400 dan di kreditnya itu adalah akun kas sebesar 7.400. Nah, karena ini ada tulisan originally charged to expense, jadi itu yang salah adalah kita itu menganggap 7.400 ini sebagai expense. Padahal kan kita kan belum menikmati atau belum menerima persewaan itu. Maksudnya kita belum mendapati persewaan itu. Makanya kita tidak boleh menganggap 7.400 ini sebagai expense. Nah,
Makanya ini perlu disesuaikan menjadi ini prepaid rent debit rent expense di kredit. Sebesar 7.400 dolar. 7.400 dolar. Lanjut, soal nomor berikutnya yaitu accrued salaries and wages at December 31 is 6.150. Nah, maksud dari soal ini adalah kita itu muncul salaries and wages at Desember 31 6.150. Jadi itu kita gampangnya bahasanya adalah kita perlu membayar karyawan kita gaji dan upah sebesar 6.150 karena kita telah mempekerjakan mereka, karena mereka telah bekerja. Nah, ini di Desember 31. Maksud dari soal ini yang lain juga utang gaji dan upah itu muncul dan kita mempunyai kewajiban untuk membayar utang tersebut. Nah, sebesar 6.150. Jadi nama akunnya adalah salaries and wages expense, karena kita telah memperkerjakan karyawan tersebut. Timbal baliknya untuk perusahaan, singkatnya adalah kita telah menikmati jasa mereka, kita telah menggunakan jasa mereka. Jadi kita harus mengakuinya sebagai expense di debit gitu. Nah, di kredit yaitu salaries and wages payable, karena kita mempunyai kewajiban untuk membayar utang gaji dan upah kepada mereka, para karyawan yang telah bekerja kepada kita gitu. Jadi sebesar 6.150. 6.150. 6.150. Selesai pembahasan kita pada hari ini. Jadi itu merupakan contoh soal dari jurnal penyesuaian. Sebenarnya ada, ini kan sebenarnya disuruh membuat jurnal penyesuaian dan jurnal penutup, tapi kita bahas jurnal penyesuaian dulu hari ini. Ya mungkin itu saja dari saya. Jika saya ada kesalahan mohon maaf, karena saya ini juga masih kuliah juga, jadi masih mahasiswa pemula juga semester 2. Jika kalian merasa kurang setuju atau misal saya ada yang salah, mohon dikoreksi di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.